Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di kesempatan kali ini, gue Rayvan akan membahas alur cerita film Flawless yang dibintangi Demi Moore dan Michael Caine dengan tahun rilis 2007. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Rave Movie Update dan Rave Studio biar kami bisa terus menyuguhkan film-film yang amazing dan buat kalian gak bosen nemenin masa-masa pandemi kalian. Jadi jangan skip-skip biar kalian tahu ceritanya secara utuh. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Di scene pertama, ada seorang ahli berlian yang mengasah berlian untuk mendapatkan suatu berlian dengan harga yang fantastis. Di sebuah kafe, seorang nenek tua bernama Laura Quinn janjian bertemu dengan seorang wartawan wanita. Wanita itu mewawancarai si nenek. Si nenek mengungkapkan bahwa dirinya pernah bekerja di suatu perusahaan berlian nomor 1 di dunia. Quinn menunjukkan sebuah berlian dengan 168 karat, 58 segi, dan sangat langka. Quinn mengaku bahwa itu adalah berlian curian dari tempatnya dia bekerja di London Diamond. Quinn pun menceritakan kejadian di tahun 1960 ketika dia masih muda dan masih bekerja di London Diamond. Sebagian pekerja di sana adalah laki-laki. Perusahaan London Diamond didemo oleh masyarakat yang tidak terima karena banyak korban di penambangan berlian milik mereka di Afrika. Laura Quinn adalah seorang pekerja yang sangat rajin. Dia selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Quinn adalah wanita single. Siang itu dia bertemu dengan lelaki yang pernah mengajaknya berkencan 3 kali, namun selalu ditolak. Quinn mendapat surat dan tiket bioskop. Quinn pun menuju ke bioskop. Ternyata yang mengajaknya adalah Hobbs, cleaning service di kantornya. Hobbs menceritakan kehidupannya bersama istrinya. Quinn penasaran, sebenarnya apa maksud dari Hobbs mengajaknya bertemu di sini. Hobbs mengungkapkan bahwa Quinn akan segera dipecat. Hobbs mendengar ketika Hobbs sedang membersihkan ruangan si bos, dan bos sedang membicarakan Quinn di ruangannya. Quinn akhirnya berkencan dengan seseorang di kantornya yang pernah mengajaknya berkencan. Quinn menanyakan apakah benar ia akan dipecat. Ternyata memang karir Quinn sudah di ujung tanduk. Quinn pun akhirnya bertemu lagi dengan Hobbs. Quinn sudah mengetahui rencana Hobbs untuk mencuri berlian dari London Diamond. Hobbs pun menceritakan rencananya. Hobbs mengajak Quinn ke rumahnya dan menceritakan detail rencana untuk mencuri berlian itu. Hobbs sudah sangat mengetahui kapan dia diawasi petugas, kapan dia bisa bebas bergerak tanpa diawasi CCTV. Hobbs membutuhkan Quinn untuk mengambil kode berangkas di ruangan si bos yang setiap 2 minggu sekali berubah. Hobbs mengetahui tempat kode tersebut karena ia tidak sengaja ketika membersihkan ruangan si bos. Kertas kode itu biasa si bos selipkan di bawah meja. Quinn ragu karena itu tidak semudah apa yang mereka bayangkan. Malam ini adalah malam pesta dengan orang Rusia. Ini kesempatan Quinn untuk mengambil kertas kode di ruangan si bos. Quinn pun mencari-cari kode tersebut di meja si bos, namun tidak kunjung ketemu. Tiba-tiba si bos masuk ruangannya. Dia membuka lemari besinya.
Queen mengintip kode lemari besi tersebut. Setelah si bos pergi, Queen pun membuka lemari besi tersebut. Dia menemukan kertas kode berangkas perusahaan tempat menyimpan berlian tersebut. Di kantor, Queen menemui Hobbs di ruangan kebersihan. Queen memberikan kode berangkasnya kepada Hobbs. Keesokan harinya, Queen terkejut karena kantor memasang CCTV baru di setiap ruangan. Queen menemui Hobbs di suatu tempat. Queen menceritakan bahwa rencana ini harus dibatalkan karena perusahaan memasang kamera keamanan, dan itu sangat beresiko. Queen tidak yakin akan kemampuan Hobbs, namun Hobbs kembali meyakinkan bahwa rencana ini akan berjalan dengan baik. Malam ini adalah hari eksekusi. Queen dan karyawan kantor lain sudah pulang. Hobbs seperti biasa mendapat shift malam. Hobbs mulai masuk bekerja seperti biasa. Hobbs masuk ruangan monitor untuk menghitung pergerakan kamera. Queen berencana akan menelpon kantor. Itu akan memberi waktu 30 detik untuk Hobbs masuk ke dalam berangkas. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Hobbs sudah masuk ke ruangan berangkas. Hobbs mulai memasukkan kode berangkas dan membukanya. Keesokan harinya, Queen seperti biasa masuk kerja. Namun, ia begitu was-was. Hobbs sudah waktunya untuk pulang. Namun, ia dipanggil kembali oleh petugas keamanan. Ternyata, Hobbs hanya disuruh untuk memperbaiki WC yang mampet. Pekerja masuk seperti biasa. Ketika membuka berangkas, ternyata semua berlian raib, hilang tak bersisa. Semua karyawan, termasuk Queen, terkejut. Mereka semua kembali membuka master plan, mencari tahu kemana perampok itu membawa semua berlian. Hobbs pun dipanggil untuk penyelidikan. Queen sangat ketakutan. Dia mendesak Hobbs memberitahu kemana berlian itu dibawa. Karena pada awal perjanjiannya, Hobbs akan mengambil beberapa butir berlian saja. Perusahaan berjalan seperti biasa, seperti tidak ada pencurian, agar masyarakat percaya bahwa perusahaan London Diamond memang bonafit. Queen pun tak luput ikut diinterogasi oleh Vince, penyelidik perusahaan. Queen meminta kepada atasan agar dimasukkan ke dalam tim investigasi. Queen berbicara seolah-olah dia tidak tahu perampokan ini. Queen mengikuti Hobbs dan bertanya bagaimana bisa seluruh berlian bisa hilang. Queen menegaskan bahwa berlian itu tidak bisa dijual karena London Diamond adalah pemasok satu-satunya. Oleh karena itu, Hobbs meminta tebusan. Queen ingin menyerahkan berliannya dan bernegosiasi agar jangan sampai dipenjara. Karena Queen yakin pihak London Diamond tidak akan membayar tebusan. Namun Hobbs menolaknya. Hobbs kembali diinterogasi oleh Mr. Vince. Vince membawa Queen dalam interogasi ini. Queen masih mengajak Hobbs untuk menyerah karena pihak perusahaan tidak akan menebus berlian itu. Queen membuka loker Hobbs dan mencari di mana berlian itu berada. Pihak Rusian menelpon wartawan akan kasus ini. Wartawan pun berkumpul mencari berita di luar kantor. Sir Milton si bos shock dan terkena serangan jantung.
Mr. Vince mengajak Queen untuk bersantai. Queen dipaksa mengaku karena dia terlihat bersama Hobbs di tempat balapan anjing. Serta sidik jari Queen ada di ruang kerja si bos ketika Queen mengambil kode berangkas. Ketika di toilet, perhiasan Queen tak sengaja jatuh di wastafel. Dia pun membuka pipa wastafel untuk mendapatkan perhiasannya lagi. Akhirnya Queen menyadari bahwa berlian curian itu Hobbs masukkan ke dalam saluran air. Untuk mengobati penasaran, Queen pun menuju saluran pembuangan untuk melihatnya langsung. Ternyata Hobbs sudah ada di sana. Queen akan melaporkan kejahatan Hobbs, namun Hobbs mengeluarkan pistol dan mengancam Queen agar ia tidak melaporkan kejahatannya, karena batas waktu penembusan tinggal 1 jam lagi. Queen mencoba lari dan terjatuh, namun Queen menemukan salah satu berlian besar. Dia pun mengantongi berlian itu. Hobbs menjelaskan bahwa istrinya mati karena kanker. Dan ketika akan dioperasi, ternyata asuransi menunda-nunda pembayaran. Penanggung jawab asuransi itu adalah Sinclair. Dia juga penanggung asuransi terbesar London Diamond. Jadi Hobbs menunggu selama 15 tahun untuk aksi perampokannya ini, untuk membalas dendam kepada satu orang, yaitu Sinclair. Hobbs pun menjelaskan bagaimana dia bisa mengambil semua berlian itu. Queen pun melaporkan penemuannya itu kepada perusahaan. Hobbs pun kabur dan tidak pernah ditemukan. Di akhir cerita, beberapa tahun kemudian, rekening deposit atas nama Queen dikirimkan kepadanya sebesar 100 juta pound sterling. Dan film pun selesai.